Selamat pagi para pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Amada Kaila. Selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dengan informasi yang teraktual dan terpercaya dalam Apa Kabar Surabaya. Pemirsa, menuju penghujung tahun ini kita sudah tidak asing lagi dengan fenomena ramainya tempat wisata, terkhusus di Surabaya yang memiliki beragam jenis tempat wisata yang dapat kita kunjungi bersama keluarga, teman maupun sahabat. Pada berita pertama kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di Kota Lama Surabaya untuk melihat arsitektur lawas yang ada di Kota Lama Surabaya. Siapa sangka, di tengah hiruk-pikuknya kota Surabaya, ternyata tersembunyi sebuah kawasan dengan bangunan bersejarah yang masih mempertahankan arsitektur lawasnya. Kota Lama Surabaya diresmikan pada tanggal 3 Juli 2024 oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Wisata Kota Lama Surabaya menggambarkan secara ikonik perjalanan kota pahlawan. Salah satu situs ikoniknya adalah Jembatan Merah. Spot-spot di setiap sudut bangunan diberi kian menarik untuk diabadikan para pengunjung yang berkunjung di sini. Kota Lama Surabaya juga menawarkan paket wisata menarik seperti persewaan baju bertemakan Eropa dan juga tur menggunakan jeep kuno. Sekian dari saya, sampai jumpa. Pemirsa, berwisata juga bisa sambil belajar. Kali ini Surabaya memiliki tempat ibadah yang bersejarah, yaitu Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Baik pemirsa, jadi kali ini kita bakalan ke Gereja Katolik tertua di Surabaya. Penasaran kan? Yuk ikutin aku terus. Kita udah sampai nih di Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Katanya gereja ini pernah dibakar pada tahun 1945. Gimana ya kebenarannya? Kita akan tanya-tanya nih ke salah satu sumber, yaitu dari Sekretariat Gereja. Tahun 1945, Jenderal Malabi tewas di Jembatan Merah. Gereja ini kena dampaknya, yaitu dibakar. Kenapa gereja dibakar? Supaya tidak jadi basis perlindungan tentara. Ternyata gereja ini punya sejarah yang menarik ya untuk kita pelajari. Dan ternyata gereja ini ada Goa Marianya loh, yang biasa dipakai umat Katolik untuk berdoa. Nah, itu dia sejarah Gereja Katolik tertua di Surabaya. Segitu dulu ya destinasi kita kali ini. Kembali ke studio. Kita beralih ke tempat selanjutnya. Kali ini saya sudah terhubung dengan rekan saya Bilkis Aufa yang sedang berada di Kebun Binatang Surabaya. Kita akan melihat-lihat hewan-hewan apa saja sih yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Baiklah Bilkis, bagaimana keadaan di sana? Baik Amada di studio, terima kasih. Saya Bilkis Aufa Safira, sedang berada di Kebun Binatang Surabaya. Kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk berkeliling di Kebun Binatang Surabaya. Terdapat berbagai macam area yang dapat kalian kunjungi, seperti zona Afrika, zona primata, dan juga Kids Zoo. Kebun Binatang Surabaya bisa dijadikan destinasi wisata untuk mengisi akhir pekan kalian bersama teman, sahabat, maupun keluarga. Di sini, saya menyukai dua hewan, yaitu hewan berang-berang dan burung merak. Di Kebun Binatang Surabaya terdapat dua macam burung merak, yaitu merak hijau dan merak putih. Itu dia pemirsa, sekilas informasi dari saya di Kebun Binatang Surabaya. Kembali ke studio. Setelah puas berkeliling Surabaya, kita juga tidak luput dengan yang namanya kuliner di Surabaya. Kali ini rekan saya Cesia akan mengajak Anda untuk makan semanggi di JMP. Halo pemirsa, balik lagi dengan saya Cesia Aurelita Jovansa. Saat ini saya berada di depan JMP. Di depan JMP terdapat berbagai banyak kuliner. Yuk ikutin saya buat melihat beberapa kuliner yang ada di depan JMP. Di sini terdapat berbagai macam kuliner, dari mulai yang tradisional hingga yang kekinian.
Saya akan mencoba salah satu kuliner di sini, yaitu semanggi Surabaya. Semanggi memiliki bumbu yang sangat kental dan dilengkapi kerupuk kuning. Manfaat mengonsumsi semanggi adalah menjaga kesehatan tulang. Semanggi ini cocok untuk semua kalangan usia. Rasanya manis, legit, dan nikmat sekali. Saya Cesia Aurelita dan kru yang bertugas melaporkan. Semakin malam Surabaya semakin indah, apalagi di daerah alun-alun Surabaya yang memiliki pameran seni bawah tanah yang menjadi pusat perhatian bagi para wisatawan. Selamat malam Sobat Brand TV. Perkenalkan saya Azara Kirana. Kali ini saya berada di tempat wisata yaitu alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya banyak digemari oleh masyarakat remaja hingga tua. Sebenarnya ada apa aja sih di dalam sana? Yuk ikutin. Wisata ini dikelola oleh Pemkot Surabaya. Kita bisa menikmati suasana Surabaya dengan tanaman yang indah. Untuk ke ruang bawah tanah, pengunjung bisa melalui eskalator dan akan disambut dengan lorong yang artistik. Di sana juga terdapat pameran seni berupa lukisan hingga peninggalan sejarah. Karena karya-karyanya yang menarik, biasanya tempat ini digunakan untuk para wisatawan berfoto. Dan yang terpenting, untuk masuk ke tempat wisata ini tidak dipungut biaya. Baik, saya Azara Kirana melaporkan dari tempat kejadian. Terima kasih dan sampai jumpa. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, rekan saya Alyunda akan mengajak Anda untuk berkeliling Jalan Tunjungan Surabaya, pusat nongkrongnya anak muda, dan menjelajahi kuliner yang ada di sana. Untuk itu, saya Amadea Kaila beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Tunjungan Kota Surabaya tidak asing lagi dengan wisata di pusat kota ini yang berbagai ragam kulinernya, salah satunya UMKM, dan itulah alasan Tunjungan sangat ramai pengunjung. Dan di segmen Surabaya kali ini saya akan mengajak Anda mengelilingi Tunjungan dan mengintip beberapa kulinernya. Yuk! Tunjungan menjadi sasaran tempat healing warga Surabaya, terutama pada malam Sabtu seperti sekarang ini. Sepanjang jalan Tunjungan dipenuhi banyak sekali makanan, mulai kaki lima hingga restoran. Kira-kira makanan apa ya yang disukai banyak pengunjung? Kebetulan habis makan sih di sini di Alton Bars. Makanannya enak tahu dan sangat murce. Bagaimana? Tertarik healing di Tunjungan Kota Surabaya? Rahmalia, Surabaya.